Oke guys, jadi ketemu lagi dan hari ini kita mau bahas tentang depot air. Nah, kemarin banyak sekali pertanyaan yang masuk di WA, di Facebook ya, di Messenger, di Twitter juga ada, di YouTube juga. Nah, pertanyaan tentang depot air minum. Nah, saya rasa pertanyaannya itu banyak yang hampir sama dan kalau kita mau balas satu-satu tentu ini sangat sangat lama, membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi kita berusaha untuk membahasnya di sini. Mudah-mudahan ada yang kena dengan jawabannya dan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Nah, buat teman-teman juga bila mana ada pertanyaan yang belum terjawab sejauh ini, tolong tanyakan lagi nanti di kolom komentar di bawah kolom komentar. Nanti kita akan berusaha menjawabnya di video selanjutnya. Banyak sekali pertanyaan dan akan kita jawab satu persatu di video. Dan mungkin video ini akan ada part-partnya nanti setelah ini karena kita tahu masih banyak sekali pertanyaan dan mudah-mudahan kita bisa memberikan solusi ataupun bisa membuat nanti forum semacam tukar pikiran nantinya tentang depot ini. Nah, mari kita lihat pertanyaan apa saja yang kita dapat. Oke, jadi kali ini kita mau bahas tentang filter. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini saya kumpulkan dari video sebelumnya. Ada sini guys ya. Oke, jadi beberapa pertanyaan ini kita pilih dari sini dan kita akan mau jawab satu persatu. Dan ini mengenai filter. Masih banyak yang beranggapan di teman-teman di luar sana, masih banyak yang beranggapan kalau rasa air itu dipengaruhi oleh filter. Saya akan bilang 80% rasa air itu dipengaruhi oleh bahan baku. Nah, sisanya itu itulah peran filter, peran penyaringan dan lain-lain, peran treatment ya. Oke, jadi pertanyaan pertama dari Agi Hayan, kurang transparan. Nah, biasanya yang komentar seperti ini itulah penjual ya guys ya. Dia ingin menawarkan filter ya, hosin atau tempat filter yang transparan. Sebenarnya ada baiknya, ada buruknya. Oke, jadi kita bahas baiknya dulu. Baiknya adalah kita bisa tahu kalau filter ini itu sudah kotor dan harus diganti, meskipun aturannya itu adalah 4 bulan harus ganti filter itu dari Kemenkes. 4 bulan sekali itu harus ganti filter guys. Ini penekanan 4 bulan sekali, selambat-lambatnya 4 bulan sekali itu harus ganti filter. Dan ini kita sudah bahas juga di video sebelumnya. Dan kalaupun transparan kan tidak enak juga dilihat, apalagi kalau filter itu ada di depan depot, di depan, maksudnya depan ya, tempat para pembeli, para pelanggan datang melihat filternya kan kotor kan, menjadi agak risih gitu guys, maksudnya agak tidak enak gitu kan. Oke, itu yang kelemahan dan kelebihan dari filter yang transparan ya, dari teman-teman saja. Kalau saya pakai yang warna biru yang tidak transparan, rasanya itu saya hanya pakaikan jadwal, melihat dari penjualan juga, soalnya itu tidak akan mengkhianati. Oke guys, lanjut. Kalau filter hosin ada 8, urutannya gimana? Jadi urutannya sama saja, 05, 03, CTO dan 01. Nah, untuk pengurutannya kalau menurut saya lebih baik memperbanyak di 03 dan 01 karena 05 kan lebih besar, dan sebaiknya memperbanyak 03 saja dengan 01. Sebenarnya urutan filter itu tidak berpengaruh besar. Filternya saja tidak berpengaruh besar, bagaimana urutannya itu tidak berpengaruh besar guys ya. Ini hanya akan penyaringan, kita ambil kata penyaringan, ini hanya akan memperbagus penyaringan. Tentunya kalau semakin kecil ukurannya akan semakin sempit untuk menyaring, itu kan lebih bagus lagi. Cuma kelemahannya air akan semakin lambat keluar. Seperti itu guys ya untuk kuotanya. Oke, next. Nggak pakai gas bang, GAC. Filter ini pernah saya baca ya, filter gas dengan CTO hampir sama saja sebenarnya. Saya juga belum pernah pakai dan saya belum bisa cerita pengalamannya filter gas ini apa, tapi kalau CTO itu dari awal jualan sampai sekarang masih pakai CTO. Assalamualaikum mas, bisa dari bahan baku air sumur bor mas? Tergantung. Kalau teman-teman bertanya apakah saya bisa menggunakan bahan baku sumur bor, tergantung. Jadi dari teman-teman melihat dulu TDS-nya kan. Kalau seumpama TDS-nya rendah itu tidak apa-apa pakai mineral, tapi kalau tinggi sebaiknya memakai RO. Ini rekomendasi dari kita. Kalau seumpama teman-teman mau pakai bahan baku dari apa ya, dari air sumur bor, jadi teman-teman harus melihat dulu TDS-nya karena kebanyakan air sumur bor itu rasanya berat kebanyakan. Tapi mudah-mudahan di daerah teman-teman sumur bornya enak begitu guys ya.
Assalamualaikum, depot saya RO masih baru dan baru 3 hari berproduksi dan punya 8 mesin filter. Jadi di hosting dibagi 2 urutan sebelum masuk ke air dan setelah masuk. Dan urutan masuk ke pengisian galon CTO 03. Pertanyaannya, apakah sudah betul urutan filternya seperti itu dan TDS? Saya dapat 17 dan 20-an. Dari pelanggan pernah komplain katanya air masih terasa pekat sedikit, karena solusinya gimana bang? Kira-kira solusinya gimana bang? Mohon penjelasannya. Untuk RO, kalau saya boleh saran, RO pakai biokeramik. Biokeramik ini sudah kita bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa langsung cek. Pakai biokeramik saja dulu, terus CTO-nya diganti di situ ya guys. Di sini kan ada CTO 2 kali, jadi kita ganti CTO-nya situ menjadi biokeramik saja dulu. Oke sih, itu saran kita guys ya. Oke, kalau dari bahan baku 3 filter, pakainya ukuran apa aja? Pakainya ukuran 03 CTO dan 01. Oke, ditutup dengan 01. Itu sih. Di awal video kita kan sudah bilang filter tidak berpengaruh besar terhadap rasa air. 80%, 85%, 89% itu dipegang oleh bahan baku. Kita makan bahan baku dulu guys ya. Kalau filter 12 gimana bang pengaturannya? Punya saya sekali jadi. Oke, jadi dia tidak pakai bahan baku ya guys ya. Urutannya sama saja. Intinya sebelum ditutup oleh 01, usahakan ada CTO. CTO-nya kalau kita boleh saran pakai 2 sebelum masuk di tendon kedua dan setelah melewati tendon kedua. Sebelum masuk pengisian ya maksudnya. Jadi kalau bisa pakai 2. Tapi kalau sekali jadi sebaiknya pakai 1 saja. Gak apa-apa. Assalamualaikum bang, saya mau tanya, saya juga usaha isi ulang dan saya mau tanya, setelah tendon kedua sebelum masuk lampu UV kan ada 2 filter saya. Setelah sebelum masuk UV pakai tambahan batu mineral, boleh nggak bang? Makasih infonya bang. Apa lebih bagusnya kalau saya urutkan 05, 05, 03, 01 CTO batu terus batu CTO batu terus 01 lagi, bisa nggak bang? Makasih banyak sekali lagi bang, makasih. Batu mineral mana ya, filter batu mineral saya juga belum pernah pakai dan saya baru dengar kali ini filter batu mineral. Yang saya tahu biokeramik ataupun yang seperti itulah yang pakai batu-batuan gitu, mungkin itu yang maksudnya. Gak apa-apa, intinya teman-teman harus punya pengalaman juga, berani mencoba, berani untuk eksperimen ya. Kalau mau pakai batu mineral silakan, dan teman-teman harus bisa merasakan ya. Di video sebelumnya kita sudah kasih tahu caranya merasakan natural tanpa alat bantu. Jadi teman-teman bisa langsung pakai batu mineral. Intinya filter selalu ditutup dengan 01, jangan pernah ditutup oleh filter lain-lain ya, CTO, gas ataupun batu mineral. Kalau pakai 03 dan 01 saja gimana bang? Usahakan ada CTO. Nggak pakai biokeramik ya kak? Pernah pakai biokeramik, waktu itu masih bahan baku saya itu air sumur, saya pakai biokeramik dan ternyata memang pH-nya naik. Jadi salah satu kegunaan biokeramik memang menaikkan pH, makanya biokeramik ini selalu saya bilang sangat cocok untuk depot RO karena gunanya memang untuk menaikkan pH dan menambah rasa sedikit. Kalau filter hanya 4, pakainya gimana bang? 05, 03, CTO 01. Oke, mantap. Oke, sedikitlah konten kita pada hari ini. Intinya, kita kembali ke intinya. 80% rasa air itu dipengaruhi oleh bahan baku. Ini saya tekankan berkali-kali karena banyak sekali teman-teman yang masih keliru dengan filter. Persoalan filter ini jangan sampai, saya selalu menekankan jangan sampai, karena kebingungan teman-teman itu gampang dimasuki oleh marketing yang mengatakan rasa air itu berpengaruh besar dari filter. Itu sama sekali tidak ada guys. Nah, kecuali kalau teman-teman memakai RO karena memiliki mempunyai bahan baku dari sumur bor atau sumur biasa, itu bisa kita katakan memang filter berpengaruh ketika teman-teman memakai biokeramik, karena biokeramik ini menambah pH air sekaligus memberi rasa. Bisa dibilang pengolahan setengah jari dari RO ini itu air itu kembali ke intinya guys ya, begitu maksudnya. Rasa mineralnya itu akan berkurang, bahkan hilang, bahkan ada sampai hilang. Dan inilah gunanya biokeramik masuk untuk memberi rasa kepada air. Intinya seperti itu guys. Jadi kalau bisa teman-teman memilih bahan baku yang memang memiliki rasa yang beda dengan bahan baku yang lain,
punya ciri khas, apakah dia memang enak atau memang ringan untuk ditelan. Oke, jadi seperti itu guys. Jadi intinya perbaiki perawatan filter teman-teman, rawat, dan ingat 4 bulan sekali harus ganti. Apabila memang penjualannya standar atau penjualannya memang membludak, ya harus diganti. Kalau menurut teman-teman itu sudah harus diganti.